Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan implementasi dan aplikasi Pancasila di era kekinian. Perkenalkan, kami kelompok 11, saya sendiri Marhamah dan teman saya Ibu Siti Rofiah. Langsung saja ya. Pancasila di era kekinian. Kelangsungan hidup negara Indonesia di masa kini mengharuskan kita untuk mengupayakan penerapan nilai-nilai Pancasila agar generasi penerus bangsa yang akan datang tetap dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur itu sebagai pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar serta motivasi agar segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar serta adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila sebagai berikut. Nilai-nilai dalam sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, perwujudan manusia sebagai makhluk Tuhan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sikap moral dan tingkah laku manusia berdasarkan norma-norma dan kebudayaan. Ketiga, persatuan Indonesia, kesatuan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nilai demokratis dalam bernegara. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan distribusi, legal dan komutatif. Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai-nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai perwujudan tujuan manusia sebagai Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan, bahkan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan moral negara, penyelenggaraan negara, politik, pemerintahan, hukum dan peraturan perundangan negara, kebebasan, dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kutipan Kailan dan Zubaidi 2007. 2. Sila kemanusiaan yang adil kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kemanusiaan ini terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Kutipan Kaila dan Zubaidi 2007. Sila kedua Pancasila ini mengandung suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang berdasarkan pada norma-norma dan kebudayaan, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap lingkungan. 3. Persatuan Indonesia. Sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Untuk itu manusia memiliki perbedaan individu,
suku, ras, kelompok, golongan, maupun agama. Konsekuensinya di dalam negara adalah beraneka ragam namun meningkatkan diri dalam suatu kesatuan dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sila 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Merupakan subjek pendukung pokok negara. Kutipan Kailan dan Zubaidi 2007. Negara merupakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Dalam sila keempat terkandung nilai demokrasi yang harus dilaksanakan dalam kehidupan negara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsekuensi nilai keadilan yang harus terwujud adalah 1. Keadilan distributif. 2. Keadilan legal atau keadilan warga negara terhadap negara. 3. Keadilan komutatif atau hubungan keadilan warga negara satu dengan yang lainnya. Nilai-nilai dalam sila Pancasila menurut Sukowiyono 2013. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. 1. Kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Kebebasan beragama dan berkepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa sebagai hak dasar bagi manusia. 3. Toleransi di antara umat beragama dan berkepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa. 4. Kecintaan pada semua makhluk Tuhan, khususnya manusia. Next. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Kecintaan kepada sesama manusia sesuai dengan prinsip kemanusiaan. 2. Kejujuran. 3. Kesamaderajatan manusia. 4. Keadilan. 5. Keadaban. Nilai-nilai persatuan Indonesia. 1. Persatuan, kebersamaan, kecintaan pada bangsa. 4. Kecintaan pada tanah air. 5. Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut. Nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Kerakyatan. 2. Musyawarah mufakat. 3. Demokrasi. 4. Hikmat kebijaksanaan. 5. Perwakilan. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Keadilan sosial. 2. Kesejahteraan lahir dan batin. 3. Kekeluargaan dan gotong royong. 5. Etos kerja. Next. Makna Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Materi atau bahan Pancasila diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia itu sendiri sehingga bangsa Indonesia merupakan kausa materialis Pancasila. Kutipan Kailan dan Zubaidi 2007. Next, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era kekinian.
Globalisasi merupakan perubahan dalam tatanan dunia internasional yang pengaruhnya terhadap perubahan-perubahan di berbagai negara. Salah satunya yaitu adanya kecenderungan memudarnya nasionalisme bangsa Indonesia. Itu materi yang dapat saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ibu Siti Rofiah. Kepada Ibu Siti Rofiah, disilakan. Monggo Ibu Siti Rofiah. Cara implementasi Pancasila secara kekinian. Implementasi Pancasila di era kekinian bagi peserta didik dilaksanakan dengan menumbuhkan sifat nasionalisme pada peserta didik. Membangun nasionalisme dapat melalui cara yang pertama dipupuk dalam momentum tertentu seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan Hari Nasional lainnya. 2. Guru dan dosen mengajar dengan baik dan ikhlas menuntun peserta didik. 3. Cinta dan bangga dengan produk dalam negeri. 4. Dibangun dari karya seni atau peran yang bertema tanah air, perjuangan, dan sebagainya. Next. Cara menumbuhkan semangat nasionalisme dikutip dari Alim 2011 halaman 11. Yang pertama, semangat mencintai produk dalam negeri, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. 2. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. 3. Mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. 4. Selektif terhadap pengaruh yang ada di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, dan bangsa. Next. Nah, itulah pemaparan materi hari ini yang berjudul Implementasi Pancasila secara kekinian. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai guru PAUD untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk anak didik kita semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengutipan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.